Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, saya dari kelas MN24R. Di sini saya akan sedikit menjelaskan etika penggunaan AI dalam agama Islam ya. Tugas ini untuk agama dan etika. Nah, yang pertama yaitu pengertian Artificial Intelligence. Artificial Intelligence (AI) itu adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia melalui mesin. Contoh penggunaannya meliputi asisten virtual, prediksi data, dan otomatisasi, menjadikan AI alat yang berharga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan AI tersebut membantu manusia untuk menjalankan hal-hal yang bersifat kebiasaan kita membuat dokumen contohnya mungkin. Nah, dilanjut ke pandangan Islam terhadap teknologi. Dalam Islam, teknologi dipandang sebagai sarana untuk kemaslahatan umat. Penggunaan teknologi harus selaras dengan nilai-nilai agama dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Jadi, dalam pandangan Islam terhadap AI sendiri, gak apa-apa kita memakai AI tersebut, tapi kita harus selaras dengan nilai-nilai agama dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dilanjut ke prinsip etika dalam Islam. Etika Islam berlandaskan pada nilai-nilai utama seperti tauhid, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini mengarahkan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab dan bermoral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam prinsip etika dalam Islam, kita itu harus tauhid, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Begitupun ketika kita memakai AI tersebut. Kita harus amanah, harus adil, dan harus tanggung jawab. Jangan semena-mena memakai AI. Dilanjut ke etika penggunaan Artificial Intelligence. Penerapan AI harus selalu dilakukan untuk kebaikan, menghindari penipuan, menjaga privasi individu, dan memastikan kejujuran akademik. Prinsip etika ini menjadi pedoman dalam pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab. Seperti contoh dari dalil dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in za'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ang tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Contohnya dalam penggunaan AI, kita sering banyak kena ada kayak link phishing. Makanya kita harus hati-hati dalam menggunakan media sosial atau AI tersebut. Kita harus hati-hati dan bertanggung jawab juga. Dilanjut, tantangan dalam etika terhadap AI. Penggunaan AI menimbulkan tantangan serius seperti plagiarisme, penyalahgunaan data, dan ketergantungan. Kesadaran akan etika sangat penting untuk mengarahkan pemanfaatan teknologi ini demi kebaikan umat. Sikap bijak Muslim terhadap AI. Muslim seharusnya menggunakan teknologi AI dengan bijak dan bertanggung jawab, memanfaatkan alat ini sebagai sarana untuk kebaikan tanpa mengorbankan nilai-nilai iman dan akhlak yang dijunjung tinggi.
Jadi kita sebagai umat muslim kita harus menggunakan AI dengan benar dan harus bertanggung jawab ya. Kita jangan menggunakan AI menjadi sarana untuk berbuat curang ya. Baik, untuk kesimpulannya, dalam menghadapi perkembangan AI, penting untuk menekankan bahwa teknologi ini netral dan etika Islam memberikan pedoman dalam penggunaannya demi kemaslahatan umat dan tanggung jawab sosial. Jadi kesimpulannya itu guys, kita harus memakai AI. AI itu netral. Jadi balik lagi ke orangnya. Sebagaimana istilahnya pisau. Pisau kan bisa dibuat untuk memotong sesuatu. Contohnya seperti buah-buahan, tapi pisau juga bisa dipakai untuk membunuh. Contoh contoh baliknya juga AI. AI juga bisa membuat kerugian bagi orang lain atau dalam hal akademik mungkin kita mencurangi sesuatu hal dengan menggunakan AI. Atau kebalikannya juga kita juga bisa memakai AI dengan baik untuk jadi sarana referensi atau penambahan wawasan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.